Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Taratan, taratan, taratatatatatat. Boom. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK bagian TPS pengetahuan kuantitatif dengan kupas tuntas kitab numerik bab 23 yaitu bab geometri 2, materi panjang dan luas. Nah, di sini kita masuk ke part ketiga yang mana kita akan bahas soal dari soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Nah, kita bahas langsung. Nah, di sini ada soal nomor 11. Silahkan Anda pause terlebih dahulu dan coba mengerjakannya sendiri. Oke, mari kita bahas. Di sini mana yang menunjukkan hubungan yang tepat dalam segi 4 berikut. Gambar tidak digambar sesuai skala. Nah, kita punya gambar seperti ini. Nah, ternyata perbandingan sudut ya. Nah, di sini idenya kita coba bagi segi 4 ini jadi segitiga. Maksudnya gimana? Coba kita tarik D ke B atau BD gitu. Nah, kita kan lihat ada segitiga ABD gitu kan. Segitiga ABD yang mana AB-nya 3, AD-nya itu 4. Oke, kita ingat-ingat sifat segitiga ya. Kalau ada segitiga ini, terus ini punya sudut A, B, C. Terus di sini panjangnya itu adalah X, Y, Z gitu. Nah, sisi dan sudut yang saling berhadapan itu saling berhubungan. Hubungannya gimana? Misal kita punya yang paling kecil sudutnya A. Kemudian sudut berikut yang lebih besar dari A itu B. Kemudian yang paling besar adalah C gitu. Kita tulis A kurang dari B kurang dari C. Nah, ini tuh berhubungan dengan sisi yang di hadapannya. Jadi kalau A paling kecil artinya X itu juga paling kecil. X di sini. Nah, kalau kemudian B yang lebih besar dari A, berarti B depannya itu Y, berarti Y bakal lebih dari X gitu. Nah, karena C terbesar, artinya Z juga bakal terbesar, berarti ini kurang dari Z gitu. Nah, artinya kita bisa melihat bahwa perbandingan sudut bisa kita lihat dengan perbandingan sisi. Nah, coba kalau kita lihat ini 3 sama 4. Sudutnya itu kan di sini kan. Kalau 3 itu yang ini. Misal ini P gitu. Nah, kemudian yang 4 itu Q gitu. Nah, kalau kita lihat 4 sama 3 tentu besar 4. Nah, karena 4 lebih besar dari 3, nah berarti sudut yang di hadapannya yaitu Q itu bakal lebih besar dari sudut hadapannya 3, yaitu P gitu. Nah, oke, kita punya ini ya. Nah, kemudian untuk segitiga yang BCD sama nih. Kita punya 5, punya 6. Oke. Misalkan yang depannya 5 itu R, kemudian yang depannya 6 itu T gitu. Nah, coba karena 6 lebih besar dari 5, 6 lebih besar dari 5, berarti kita lihat sudut hadapannya. Berarti sudut hadapannya 6 itu T. Artinya T itu bakal lebih besar dari sudut hadapannya 5, R gitu. Nah, kalau kita udah punya dua ini, apa yang kita dapatkan? Artinya kita bisa lihat nih sudut ABC itu dengan menambahkan Q sama T gitu kan. Nah, kalau kita punya Q lebih besar dari P dan kita punya T lebih besar dari R, sebenarnya kan ini bisa kita jumlahkan kan. Yang mana Q plus T bakal lebih besar dari P plus R gitu kan. Nah, di mana Q plus T itu adalah sudut ABC, ya kan? Berarti sudut ABC ya sudut B gitu kan. Nah, ini lebih besar dari P plus R itu ADC. Artinya sudut D gitu kan. Sudut D. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata ada. Jawabannya yang B gitu. Nah, untuk mengecek jawaban yang lainnya, Anda bisa coba sendiri ya untuk bagi segitiga gitu kan. Nah, kalau B sama dengan D kan nggak mungkin karena kita punya sudut B lebih besar dari sudut D, ya kan. Artinya kita dapat jawabannya B gitu. Nah, untuk latihan mungkin Anda bisa cek setiap sudutnya gitu ya. Oke. Di sini paham ya? Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 12. Di sini pada diagram di bawah ABCD dan PQRS adalah persegi panjang yang berada di dalam lingkaran. AB itu 5, berarti AB itu 5 ya kan. Nah, kemudian
AD itu 3. AD itu 3. Oke, kemudian QR itu 4. QR itu 4. Oke. Nah, panjang dari L adalah titik. Nah, gimana nih cara ngerjain soal seperti ini? Oke, kita lihat ya. Di sini kan persegi panjang. Tentunya nanti sudutnya 90 derajat gitu kan. 90, 90 dan lainnya 90 juga, ya kan? Nah, sekarang kita lihat sisi-sisi yang sudah punya panjang nih. Yaitu ini 3, ini 5. Nah, coba kalau kita tarik, bikin segitiga D ke B gitu. A, B, D itu kan segitiga siku-siku, ya kan? Nah, coba ingat-ingat ya. Kalau ada lingkaran, ingat-ingat bahwa sudut keliling dan sudut pusat itu perbandingannya apa? Coba ini misal pusat, sudut pusat, ini sudut keliling gitu. Nah, ingat bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling gitu. Oke, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini D, A, B itu kan siku-siku. Nah, berarti misal ada pusat di sini ya, pusat di sini. Di situ berarti DAB itu kan sudut kelilingnya 90. Berarti D, misalnya O gitu kan. DOB itu 180 derajat. Nah, berarti kan ini garis lurus ya. Berarti O ada di garis lurus ini. Artinya DB itu diameter, ya kan? Kenapa diameter? Karena DO itu jari-jari, ya kan? Kemudian OB jari-jari dan DB itu lurus melewati O. Artinya DB itu diameter lingkaran, ya kan? Kita punya DB diameter. Nah, kalau kita lihat segitiga tadi ABD itu kan segitiga siku-siku. Artinya berlaku Pitagoras. Pitagoras. Yaitu sisi miring kuadrat yaitu DB kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat, ya kan? 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, artinya karena DB diameter, tulis saja D kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke, kita punya ini. Ya, sekarang kita coba lihat segitiga lainnya. Berarti kita hapus dulu untuk ini. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang ini kan ada L. Kemudian ini ada 4 gitu kan. L 4 gini. Ya udah kita cari segitiga yang berhubungan dengan L sama 4. Jadi segitiga PQR, ya kan? Nah, sama nih. Di sini PQR itu kan 90 derajat. Artinya di sini di tengah ini ada O gitu. Yang mana POR itu sama dengan 180 derajat. Karena tadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Karena sudut kelilingnya 90 derajat, berarti sudut pusatnya 180 derajat. Artinya ini PR lurus dan ada O di tengahnya gitu kan. Artinya PO itu jari-jari, OR itu jari-jari, berarti PR diameter, ya kan? PR sama dengan diameter gitu. Nah, di sini kita punya segitiga PQR itu kan siku-siku. Berlaku Pitagoras juga kan? Pitagoras gitu. Nah, di mana sisi miringnya adalah PR kuadrat sama dengan sisi segitiga lainnya adalah PQ, berarti L kuadrat ditambah QR itu 4 kuadrat gitu. Artinya diameter kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah 4 kuadrat, ya kan? Nah, kita udah punya 2 persamaan ini. Nah, ini kan sama-sama D kuadrat ya. Ini juga D kuadrat. Artinya bisa kita sandingkan nih. D kuadrat sama dengan D kuadrat. Kalau yang kiri kita ambil yang L kuadrat ditambah 4 kuadrat, berarti sama dengan yang kanan kita ambil yang ini 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, kita hitung aja. L kuadrat ditambah 16 sama dengan 9 ditambah 25. Nah, di sini kalau kita hitung L kuadrat itu sama dengan 18. Artinya L itu sama dengan akar 18. Nah, karena 18 adalah 9 dikali 2, berarti 9-nya bisa keluar dari akar yaitu 3 akar 2. Jadi, jawabannya adalah yang E. Oke, di sini paham kan? Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 13. Berapa keliling dari segitiga ABC seperti pada diagram?
Nah, silahkan Anda coba pause dan kerjakan sendiri terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini kita punya sudut yang saling bertolak belakang. Ingat, sudut yang saling bertolak belakang itu pasti nilainya sama. Artinya kalau Z sama Y ini bertolak belakang, berarti Y kuadrat sama dengan Z kuadrat, ya kan? Begitu juga yang ini. Y sama X itu bertolak belakang, berarti Y derajat sama dengan X derajat gitu kan. Artinya Y derajat berarti ini semua sama kan. Berarti kita punya X derajat itu kan sama dengan Y derajat, dan Y derajat itu sama dengan Z kuadrat. Artinya semua X, Y, Z itu sama. Nah, di sini kita juga punya 2Z derajat. Berarti yang saling bertolak belakang ini juga 2Z derajat, ya kan? Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ABC. Berarti kita lihat segitiga ABC. Kita lihat nih sudut-sudut dari segitiga ABC. Nah, yang A itu 2Z, berarti 2Z derajat. Kemudian yang C itu Z derajat. Kemudian yang Y itu Y derajat. Padahal Y derajat itu sebenarnya sama dengan Z kuadrat. Z derajat berarti ini Z derajat. Nah, artinya ini Z, 2Z, Z. Nah, ingat bahwa jumlah sudut dari segitiga itu sama dengan 180 derajat. Artinya di sini kita jumlahin 2Z derajat ditambah Z derajat ditambah Z derajat itu sama dengan 180 derajat. Berarti kita punya 4Z derajat itu sama dengan 180 derajat. Berarti Z derajat sama dengan 45 derajat. Artinya segitiga ABC ini kita udah punya sudut-sudutnya nih. Yaitu di sini kita punya A, B, C. A itu 2Z, berarti A itu 2 dikali 45 derajat yaitu 90 derajat. Di sini 45 derajat, di sini 45 derajat. Ya kan? Nah, artinya ini siku-siku dan ini derajatnya sama, berarti panjang AC dan AB itu sama gitu kan. Nah, artinya kalau kita punya AC itu 2, berarti AB juga 2 karena sama kaki, ya kan. Nah, kemudian karena ini siku-siku, kita bisa pakai Pitagoras, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sorry. Di sini sisi miringnya BC, berarti kita pakai sisi miringnya BC, berarti BC kuadrat sama dengan sisi lainnya adalah AC derajat ditambah AB derajat, ya kan. Artinya BC kuadrat itu sama dengan AC-nya 2 derajat ditambah AB-nya 2 derajat. Jadi kita punya BC kuadrat sama dengan ini 4 ditambah 4, 8. Berarti BC sama dengan akar 8. Nah, akar 8 adalah akar 4 dikali 2. Dan 4 bisa kita keluarkan dari akar, jadi 2 akar 2. Jadi BC adalah 2 akar 2. Nah, karena yang ditanya adalah keliling, ya kita jumlahkan saja. 2 ditambah 2 ditambah 2 akar 2. Keliling sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 akar 2. Artinya ini sama dengan 4 ditambah 2 akar 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, di sini paham kan? Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 14. Silahkan Anda baca dan coba terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Di sini dalam diagram berikut, ABCD adalah suatu persegi panjang. Titik E dan F terletak pada BC dan CD. E dan F di BC dan CD. Oke. Nah, di sini secara berturut-turut sehingga EC sama dengan 3. Oke, EC sama dengan 3. Udah ditulis ya, 3 di sini. Kemudian FC sama dengan 4. Udah ditulis 4. Nah, diketahui bahwa AD sama dengan 12. AD sama dengan 12 ini, udah ya. Nah, kemudian dan luas AFC, segitiga AFC itu sama dengan luas AEC. AEC. Nah, berarti yang abu-abu dan XX ini itu luasnya sama ya. Nah, mana yang merupakan keliling dari persegi panjang ABCD? Berarti kita nyari keliling ABCD. Nah, kita udah punya AD, berarti kita butuh AB aja kan untuk mencari keliling. Nah, gimana tuh cara mencari AB?
Nah, sebenarnya di sini kita punya kunci ini ya. Sorry. Kita punya kunci bahwa luas segitiga AFC itu sama dengan luas AEC. Nah, di sini berarti kita tulis kurung siku itu artinya luas ya. Segitiga AFC itu sama dengan luas segitiga AEC. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kan AFC, ingat rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, ini A1 D1, kemudian setengah kali alas dikali tinggi gitu kan. Nah, coba kita lihat alasnya AFC itu adalah FC ya kan, yaitu 4 dikali tingginya adalah ya tinggi segitiganya, yaitu ini 12 gitu, sama dengan setengah dikali alas dari AEC. Kalau kita lihat di sini AEC alasnya kan 3 ya, 3 dikali tingginya adalah tinggi segitiganya, yaitu ini AB gitu. Nah, di sini kita punya setengah sama setengah bisa dicoret. Kemudian di sini hasilnya adalah 48 sama dengan 3 dikali AB. Nah, kita dapat AB adalah 48 dibagi 3 yang hasilnya adalah 16. Artinya AB itu 16, dan di sini kita punya pasti karena ini persegi panjang, AD ini 12 berarti BC juga 12 ya kan. Nah, AB ini 16 berarti CD juga 16 gitu. Nah, artinya kelilingnya kita jumlahin semua. 12 tambah 16 ditambah 12 ditambah 16. Berarti keliling sama dengan 2 dikali 12 ditambah 16. Nah, kita punya 2 dikali 28. Hasilnya adalah 56. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, di sini paham kan? Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 15, di mana pada diagram di bawah ABCD adalah sebuah persegi panjang. ABCD persegi panjang. Dan luas dari AFCE itu sama dengan luas ABC. AFCE sama dengan luas ABC. ABC. Oke. Nilai X adalah titik. Oke, kalau kita lihat AFCE itu kan ini ya, yang garis-garis ini. Nah, kemudian untuk yang ABC itu berarti ini ya, X ini ya kan. Nah, kalau kita lihat segitiga ABC itu mengandung AEC ya kan. Berarti segitiga luas dari segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga AEC atau ACE, segitiga ACE ditambah luas segitiga BCE. Ya kan? Karena di sini ABC ini memuat yang ini ACE ditambah BCE ya kan? Nah, berarti benar kan? Nah, kemudian kita punya luas segitiga, bukan segitiga, segi 4 ya. Jadi nggak usah ditulis saja. Jadi luas dari AFCE. Nah, kalau kita lihat di sini juga memuat AEC ya kan? Segitiga ACE ditambah yang sisanya AFC gitu kan. Segitiga AFC gitu kan. Nah, di sini kita punya ACE. Nah, kalau kita kurangkan, tentunya ACE saling menghilangkan ya kan. Nah, kemudian luas ABC sama AFC, kita punya ini AFC sama dengan ABC. Artinya ini juga bisa saling menghilangkan atau 0 gitu kan. 0 sama dengan, jadi sisanya adalah luas segitiga BCE dikurang luas segitiga AFC ya kan. Nah, artinya di sini kita punya ini, karena minus kita pindah ke kiri jadi plus, berarti luas segitiga AFC itu sama dengan luas segitiga BCE. Nah, di sini kita pakai rumus luas segitiga aja ya, dimana setengah
dikali alas kali tinggi AFC. Kita lihat AFC yang ini, alasnya kan ini ya 3 AFC. Nah berarti alasnya 3 dikali tingginya adalah tinggi segitiganya, berarti ini AD ini ya kan, tinggi segitiganya. Nah AD ini adalah 4 ya kan, ini sama ya 4, terus sama dengan BCE. Kita lihat BCE gini kan. Nah berarti setengah dikali alasnya adalah BE ya kan, BE, kemudian dikali dengan tingginya adalah 4. Nah di sini bisa kita coret setengahnya, 4-nya juga, berarti kita punya BE itu sama dengan 3 ya kan. Nah berarti ini 3. Nah kalau kita lihat di sini BE 3, berarti X-nya berapa? Ya kita lihat aja di sini totalnya adalah 8, CD adalah 8, berarti AB itu kan X ditambah 3. Nah karena AB itu sama dengan CD, berarti 8 kan, sama-sama 8 sama dengan X plus 3. Artinya kita punya X sama dengan 5 ya kan. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 5 yang A. Oke, di sini paham kan? Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.